Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, balik lagi dengan saya di channel Kristen Inspiratif. Dan kali ini kita kembali lagi bersama Bapak Pendeta Daud Tony, di mana Pak Daud Tony memberikan sesuatu. Yang pertama yaitu resesi ekonomi di 2025, dan juga tentunya pemilihan gubernur 2024 di DKI Jakarta, dan juga satu lagi yaitu krisis pangan di 2025. Nah, itu akan terjadi sekarang dan juga nanti di tahun 2025. Dan sebelum kita ke videonya, izinkan saya untuk membacakan satu renungan firman Tuhan, di mana firman-Nya ada di Filipi 4 ayat 6 yang berbunyi, "Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Yang arti adalah Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memelihara kita. Dan itu dia satu renungan firman Tuhan. Langsung saja kita ke videonya bersama Bapak Pendeta Daud Tony. Mari kita simak videonya. Berdoa dulu Pak Daud. Ya, kita doa ya. Suaranya kurang jelas Mas. Iya Pak Daud, sebentar. Jelas Pak Daud sekarang? Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lakukan semua Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Amin Pak Daud. Ya. Tanya apa Tuhan? Pak Daud, ada yang Pak Daud dapat pesan Tuhan untuk sampaikan? Thomas, Ya Pak Daud. tahun depan berat, tapi Tuhan beri kekuatan dan jalan keluar. Amin. Yes Pak Daud. Amin. Amin. Jadi tahun depan aman-aman aja Thomas. Tahun depan semua jemaat dengar aman-aman saja. Ya, ada gejolak kecil-kecil aja. Siap Pak Daud. Pokoknya semua aman Thomas. Amin. Nah, Thomas, gimana kabarnya? Luar biasa Pak Daud. Luar Mau tanya biasa. apa Thomas? Ya Pak Daud, selain pastikan aman, Pak Daud, selain aman, apakah Pak Daud bisa melihat bahwa kuasa jahat lagi banyak bekerja? Karena hari-hari itu santet-santet banyak, perusahaan ilmu nutup rezeki bangkrut, bangkrut orang banyak, karena banyak persaingan nanti Thomas. Oh begitu Pak Daud ya. Nah, ibaratnya kalah uang pakai dukun. Kalah uang main pakai dukun Pak Daud ya. Ya, ada yang tanya sama saya Thomas. Iya Pak Daud. Tanyanya seperti ini. Jakarta nanti pilihan gubernur yang menang siapa gitu. Nah, menurut Pak Daud gimana Pak Ram? Ini asumsi pemikiran Pak Daud, siapa yang menang Pak Daud? Ini analisa secara strategi. Ya. Intinya itu ada di Partai PKS. Yang menang ada di Partai PKS Pak Daud ya. Itu ada di Partai PKS. Kenapa Pak Daud? Asumsi Pak Daud. Karena kita perhatikan pilihan gubernur dulu. Ingat, Anies menang karena didukung oleh Partai PKS. Berarti menurut Pak Daud punya analisa yang didukung PKS, yaitu pilihan yang mantan gubernur. PKS itu dukung penuh kemana? Nah itu kuncinya di situ teman. Siapa Daud? Gimana analisa saya teman? Luar biasa Pak Daud. Kemarin Pak Daud punya analisa juga betul Pak Daud. Pertarungan yang dahsyat kemarin kan? Jadi arahnya itu tergantung dukungan PKS itu di mana. Betul Pak Daud. Siap Pak Daud. Jelas? Jelas Pak Daud. Anies Baswedan dari gubernur didukung, ingat, PKS. PKS, yes. Dan ingat, Ahok aja kalah. Ahok kalah ya. Betul? Betul Pak Daud. Berarti kan PKS ini punya akar rumput yang kuat. Betul. Gimana analisa saya teman? Betul Pak Daud. Kemarin ada pengalaman bahwa PKS bisa mengalahkan Ahok kan Pak Daud. Akar rumput yang kuat. Ya. Terutama wilayah Jakarta ya. Iya Pak Daud, karena ya
Jakarta Pak Daud ya. Kalau akar rumput menang pasti yang menguasai Pak Daud ya. Karena PKS ini adalah militan. Militan Pak Daud ya. Betul-betul militan, Thomas. Betul-betul militan Pak Daud ya. Siap. Gimana pendapat saya, Thomas? Luar biasa Pak Daud. Luar biasa. Oke Pak Daud. Ada lagi? Ingat, kita nanti akan mulai krisis pangan, Thomas. Oh, kita akan masuk krisis pangan Pak Daud ya? Dunia tapi. Oh dunia. Kenapa Pak Daud? Tuhan pasti pelihara kita di Indonesia. Amin. Oke, Thomas. Ya, sekarang langsung ke pertanyaan Pak Daud ya. 5 pertanyaan Pak Daud. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton Daud Tony, dan juga saya ucapkan terima kasih buat channel Kristen Konspiratif, subscribe, like, komen, dan juga saya mengucapkan kalian ya juga terima kasih. Saya mengingatkan juga buat kalian yang mau menabur di channel Kristen Konspiratif, silahkan menabur dengan cara bergabung menjadi member. Ya, begitu kalian bisa menabur di channel Kreatif. Tetapi ini saya cuma mengingatkan, tidak ada paksaan ataupun secara tidak sengaja disuruh ya. Nah, itu saya tidak, cuma mengingat. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin membacakan lagi satu yang tadi yang berbunyi, janganlah khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam hal keinginan pada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Itu dia satu renungan firman Tuhan. Saya izin pamit. Shalom and God bless you all. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku.